Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Rizka Safitri dari Program Studi Diploma 4 Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang evaluasi kemajuan proyek akhir saya yang berjudul Analisis Waktu dan Biaya Akibat Perpendekan Jalan Naik pada Zona Timur Proyek Pembangunan Flyover Tanjung Barat di Jakarta Selatan. Kemarin saya berkesempatan untuk melaksanakan magang di PT Jaya Konstruksi Tbk yang merupakan salah satu perusahaan infrastruktur yang terintegrasi. Salah satu proyek konstruksi yang sedang berlangsung yaitu proyek pembangunan flyover Tanjung Barat yang berada di Jalan Raya Pasar Minggu, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Proyek flyover tersebut merupakan flyover berbentuk U dengan panjang sisi timur sepanjang 592,78 meter dan juga panjang sisi barat sebesar 540,28 meter. Dengan total nilai kontrak sebesar 163 miliar 260 juta rupiah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat sebuah permasalahan yang cukup menghambat pekerjaan proyek. Masyarakat Poltangan beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa karena anggapan bahwa masyarakat yang berada di daerah Poltangan tersebut tidak dapat menggunakan flyover secara maksimal. Akhirnya, pihak owner memutuskan untuk melakukan perubahan desain berupa perpendekan jalan naik flyover Tanjung Barat pada zona timur. Tentunya, perubahan tersebut akan berdampak pada waktu dan biaya pelaksanaan proyek, mengingat beberapa progres pekerjaan bor pile dan kolom pile slab pada zona 4 sudah sepenuhnya terlaksana. Terdapat beberapa hal yang mendasari untuk pemecahan permasalahan tersebut, antara lain, yang pertama, manajemen waktu proyek dengan memasukkan seluruh proses yang dibutuhkan untuk memastikan waktu penyelesaian proyek. Yang kedua, manajemen biaya proyek dengan melibatkan seluruh proses yang diperlukan dalam pengelolaan proyek agar biaya pengeluaran proyek sesuai dengan anggaran biaya yang telah disetujui sebelumnya. Yang ketiga, diagram jaringan proyek yang merupakan pendekatan teknik penjadwalan proyek untuk mengetahui hubungan ketergantungan antar pekerjaan dalam proyek. Selanjutnya ada metode PERT atau Program Evaluation and Review Technique, yaitu suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk penjadwalan proyek saat menghadapi situasi dengan kadar ketidakpastian yang sangat tinggi pada kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir ada RAB atau Rencana Anggaran Biaya yang bertujuan untuk menghitung biaya yang dikeluarkan pada suatu pekerjaan proyek konstruksi berdasarkan pedoman atau standar yang berlaku dalam proyek. Oleh karena itu, penelitian proyek akhir ini perlu dilakukan untuk yang pertama, mengetahui jenis dan metode kontrak pada proyek pembangunan flyover Tanjung Barat. Yang kedua, mengamati progres pekerjaan yang ada pada zona timur, lebih tepatnya pada zona 4. Yang ketiga, menganalisis perubahan waktu akibat perpendekan jalan naik flyover Tanjung Barat. Dan yang keempat, mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang termasuk ke dalam jalur lintasan kritis atau pekerjaan yang tidak dapat ditunda. Serta yang paling terakhir yaitu untuk mengestimasi biaya kerugian proyek akibat perpendekan jalan naik flyover. Proyek akhir ini terbagi menjadi dua tahapan penelitian, antara lain analisis waktu dan analisis biaya. Analisis waktu itu sendiri dimulai dengan pengumpulan data-data primer maupun sekunder, kemudian mengidentifikasi progres realisasi pekerjaan di zona timur, menentukan indikator evaluasi perubahan waktu yang terdiri dari 3, yaitu waktu optimistik atau A, kemudian yang kedua waktu realistik atau M, dan yang ketiga waktu pesimistik atau B. Selanjutnya menghitung waktu yang diharapkan atau time expected, hingga dapat menghitung probabilitas keberhasilan proyek. Sedangkan untuk analisis biaya dimulai dari pengumpulan data primer dan sekunder, kemudian menyusun volume setiap pekerjaan pada zona timur, lalu mencari harga satuan bahan dan upah tenaga kerja,
menghitung analisis harga satuan pekerjaan, dan yang terakhir menghitung estimasi biaya perpendekan jalan naik flyover dengan menggunakan rencana anggaran biaya atau RAB. Secara umum, proyek flyover Tanjung Barat terdiri dari 19 pokok kegiatan dengan kode dan kegiatan terdahulu sebagai berikut. Nilai M di sini didapatkan dari durasi pada kurva S realisasi dan hasil monitoring pekerjaan. Sedangkan nilai A dan B didapatkan dari hasil diskusi bersama pembimbing lapangan dengan menggunakan teknik sampling pada waktu pekerjaan bore pile serta pembesian pile cap. Sehingga dapat dirumuskan nilai A sama dengan setengah dari waktu realistik dan nilai B adalah 1,25 dari waktu realistik. Kecuali pada pekerjaan kompleks seperti pekerjaan pile slab yang terdampak langsung oleh perpendekan jalan naik flyover, di mana pekerjaan tersebut menjadi 15 minggu karena tertunda sekitar 2 bulan. Setelah itu, dilakukan penjadwalan proyek berupa perhitungan awal ES dan EF, serta perhitungan akhir LS dan LF, sehingga didapatkan waktu penyelesaian proyek sebesar 63 minggu. Dari diagram PERT di atas, yang termasuk ke dalam jalur kritis adalah kegiatan A, D, E, F, G, J, K, L, M, N, O, P, R, dan S. Maka didapatkan probabilitas keberhasilan proyek sebesar 91,92% dengan tingkat risiko keterlambatan sebesar 8,08%. Sedangkan untuk menghitung biaya kerugian proyek, pertama-tama dilakukan identifikasi jenis tindakan akibat perpendekan jalan naik flyover. Terdapat 3 tindakan pokok antara lain: pembobokan total dari titik A0 hingga PU10, pembobokan sesuai dengan desain baru dari titik PU11 hingga PU16, dan perubahan elevasi dari titik A1 hingga P5. Kemudian menyusun volume pekerjaan bore pile dan kolom pile slab pada zona 4 berdasarkan hasil monitoring pekerjaan. Setelah melakukan beberapa perhitungan berdasarkan keputusan gubernur tentang harga satuan bahan, peraturan gubernur tentang harga satuan upah, dan peraturan menteri tentang analisis harga satuan pekerjaan, maka didapatkan rincian kerugian proyek sebagai berikut, dengan total kerugian diperkirakan mencapai 1.387.628.707 rupiah. Kesimpulan sementara yang didapatkan pada penelitian proyek akhir ini adalah: yang pertama, jenis kontrak proyek adalah lump sum, di mana harga pembayaran menggunakan harga pasti dengan metode kontrak proyeknya yaitu design and build, di mana terjadi perubahan desain beriringan dengan pelaksanaan proyek. Yang kedua, dilakukan pembobokan total dari titik A0 hingga PU10 dan pembobokan sesuai dengan desain baru dari titik PU11 hingga PU16. Yang ketiga, diperkirakan proyek flyover Tanjung Barat mengalami keterlambatan 3 minggu atau 15 hari kerja dengan 8 jam kerja per hari dari rencana awal 60 minggu menjadi 63 minggu dengan probabilitas keberhasilan proyek sebesar 91,92% dan tingkat risiko sebesar 8,08%. Pekerjaan yang termasuk ke dalam jalur lintasan kritis antara lain mobilisasi dan demobilisasi, galian dan timbunan tanah, bore pile, PDA test, pile cap, pier, pier head, girder, diafragma, deck slab, plat lantai girder, parapet, aspal, serta pelengkapan jalan dan utilitas. Dan yang terakhir, kerugian proyek flyover Tanjung Barat diperkirakan mencapai 1.387.628.707 rupiah. Sedangkan beberapa saran sementara yang dapat diajukan diantaranya: yang pertama, memperhatikan secara detail progres pekerjaan pada lintasan jalur kritis. Yang kedua, menambah jumlah tenaga kerja, peralatan, atau jam kerja untuk mengejar ketertinggalan. Dan yang terakhir, menghitung produktivitas tenaga kerja agar proyek dapat dikendalikan atau dipercepat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.